Bab 4. Pemandangan di bulan Ramadan ke-1. Setelah saya meneliti agama Islam di Indonesia cukup lama, pertanyaan yang sering saya terima, kenapa Anda meneliti Islam? Untuk hal itu, saya punya beragam alasan. Saya melihat agama Islam memiliki kekuatan yang nyata dalam menggerakkan manusia, dan saya berminat terhadap hal itu. Pada tahun 1991, sebelum datang ke Indonesia, saya hampir tidak tahu apapun tentang agama Islam. Setelah beberapa bulan menjalani kehidupan di Jakarta, Ramadan pun tiba. Bagi saya yang lahir dan besar di Jepang dan pernah setahun tinggal di Amerika, Ramadan adalah rentetan keterkejutan. Bangun pagi-pagi sekali, makan sahur, lalu tidak makan dan minum sampai matahari terbenam. Itu berlangsung selama 1 bulan. Siang harinya, restoran yang tutup pun tidak sedikit. Benarkah? Pikir saya. Agama Islam yang dapat mengajarkan umatnya untuk menahan nafsu yang paling dasar, yakni keinginan untuk makan dan keinginan untuk minum. Sekarang pun saya masih ingat apa yang saya pikirkan tentang puasa pada saat itu. Ada juga teman saya yang selama bulan Ramadan, seminggu pertama saja dia berpuasa. Sesudah itu, dia menjalankan hari-harinya seperti biasa. Namun, meskipun demikian, bagi umat Islam, 1 bulan itu merupakan saat-saat yang istimewa. Selama Ramadan, saya sering melihat pintu masuk dan jendela warung atau restoran dipasangi tirai untuk menghalangi pandangan dari luar. Saat itu saya berpikir, apakah warung-warung tersebut memiliki pertimbangan agar orang-orang Islam yang tidak berpuasa tidak merasa malu? Akan tetapi, arti memasang tirai itu justru sebaliknya. Katanya, agar ketika makan, orang yang berbeda agama tidak terlihat oleh orang Islam yang lalu lalang di luar. Pendek kata, itu adalah ungkapan simpati terhadap umat Islam. Hal itu saya dengar dari teman saya yang Muslim. Dia juga memberitahu bahwa tebakan saya benar. Saya, yang melihat tirai yang terpasang berkata dengan bangga, ternyata betul, orang Islam yang tidak berpuasa kelihatan malu waktu mereka sedang makan ya. Pokoknya, sebulan Ramadan bagi saya, yang bukan Muslim pun, adalah bulan yang sangat istimewa. Hanya di bulan ini saya harus menahan diri. Padahal biasanya saya sering mengumpat provider internet berkali-kali ketika saya jengkel pada internet yang tidak bisa tersambung. Tetapi masalahnya, kota diselimuti oleh kebisingan di pagi dan sore hari. Di malam harinya, anak-anak yang baru keluar dari masjid menyalakan petasan sesukanya. Saya ingin menyampaikan keluhan kepada penanggung jawab masjid itu. Tetapi saya dibujuk oleh pembantu yang bekerja di rumah saya. Lebih baik Bapak batalkan saja, karena kalau orang asing yang pergi ke sana tidak enak, biar saya saja yang pergi, katanya. Hal itu selesai tanpa menimbulkan masalah. Akhirnya memang pembantu saya tidak jadi pergi ke sana. Tetapi dia mengerti dengan baik apa yang saya katakan. Pembantu saya adalah pemeluk Islam yang taat, melaksanakan puasa, tidak minum minuman keras. Akan tetapi temannya, seorang mahasiswa yang mendapat beasiswa untuk mempelajari bahasa Arab, yang sering datang ke rumah saya, merupakan penganut Islam fundamental. Ketika saya mengeluh kepada dia, seyogyanya Ramadan dilewati dengan penuh kekhusyukan. Tetapi setiap hari pada saat berbuka puasa, justru membuat keributan seperti pesta. Kemudian acara komedi di televisi ditayangkan setiap hari. Bukankah itu konyol? Benar sekali, jawab laki-laki muda penganut Islam fundamental itu sambil mengangguk dalam-dalam. Hanya di saat seperti itu, saya berpikir ingin membuat gerakan untuk menciptakan Jakarta yang tenang dengan berdiri di garda terdepan bersama dengan Islam fundamental. Kemudian, ketika Ramadan sudah berjalan setengah bulan,
pasar di tengah kota menjadi ramai. Tentu saja departemen store juga dipenuhi oleh pengunjung yang ingin membeli baju untuk Idul Fitri. Meskipun tidak ada yang diperlukan, saya juga suka pergi ke pasar pada saat seperti itu. Ketika melihat wajah senang dari orang-orang itu, entah kenapa saya pun merasa ikut senang. Sebetulnya saya terganggu dengan keramaian seperti itu. Tetapi saya justru merindukan suasana pasar yang demikian. Suasana itu mengingatkan saya akan tahun baru di Jepang. Ketika saya masih kecil, bagi orang Jepang, tahun baru adalah waktu yang istimewa. Paling tidak sampai saya SD. Saya menghitung dengan jari, menunggu-nunggu kapan tahun baru akan tiba. Sebelum memasuki tahun baru, kami membersihkan rumah secara besar-besaran. Dan ketika tahun baru tiba, saya memakai baju baru. Kemudian bersama keluarga makan osechi ryoi, makanan khas tahun baru. Itu merupakan ritual tahunan, dan angpau tahun baru menjadi hal yang paling ditunggu-tunggu. Saya teringat juga biasanya saya diajak oleh orang tua untuk Hatsumode, yaitu pergi ke kuil di hari pertama di tahun yang baru untuk meminta keberkahan. Setelah saya meninggalkan Indonesia, saya terpikir tentang hal itu. Saya bisa merasa tenang. Lalu, ketika saya tinggal di Manila, terdapat juga keriuhan saat Natal tiba. Orang-orang saling bertukar kado, bertemu dengan keluarga yang tinggal berjauhan. Anak-anak memakai baju baru, semuanya kelihatan senang sekali. Melihat pemandangan seperti itu, saya pikir, bukankah manusia memang memerlukan waktu seperti ini? Saat-saat berkumpul kembali dengan keluarga yang tinggal berjauhan. Saat membeli baju baru tanpa memperhitungkan uang yang dikeluarkan. Memulai kehidupan dengan perasaan yang baru, dengan menghabiskan waktu spesial yang hanya setahun sekali. Saya mulai berpikir mungkin hal-hal seperti itu diperlukan oleh manusia. Agama apapun memiliki peran untuk memberi kesempatan seperti itu pada umatnya. Anak-anak yang membuat gaduh di dekat rumah di Jakarta mungkin merasa gembira dengan waktu Ramadan yang berbeda dengan hari-hari biasa. Apa boleh buat, mereka telah menunggu lama untuk dibelikan baju baru dan diberi THR. Pemandangan di bulan Ramadan kedua. Kalau saya boleh jujur, saya tidak pernah berpuasa hingga sekarang. Karena saya tinggal lama di Indonesia, saya punya banyak teman yang berpuasa di bulan Ramadan. Saya kadang-kadang mendengar orang Jepang dan orang asing lain yang tinggal di Indonesia menyombongkan diri dan berkata, "Saya sudah coba berpuasa loh." Saya berpikir, mencoba berpuasa memiliki arti sebagai sebuah pengalaman. Saya tidak tahu apakah sesudah itu orang-orang tersebut masuk Islam. Mungkin hingga saat ini, banyak yang menjadi Muslim diawali dari coba-coba berpuasa. Tetapi saya tidak bisa mengatakan dengan mudah, saya mau coba berpuasa. Meskipun demikian, teman Muslim saya bicara dengan enteng. Katanya bagus kalau saya mencoba. Tentu saja saya khawatir, apa mungkin bisa menahan haus dan lapar. Tetapi, saya lebih merasa seolah-olah mengotori sesuatu yang suci. Di tahun pertama, saya tinggal di Jakarta. Waktu Ramadan, saya berpikir bahwa orang-orang yang berpuasa karena perintah ajaran Islam. Saya juga pikir, mungkin itu hanya mengikuti ritual keagamaan yang dinamakan puasa. Hanya mengikuti perintah Tuhan, tanpa makna. Suatu hari, saya diberitahu tentang puasa oleh teman orang Indonesia yang pertama kali saya kenal. Bahwa Anda sabar untuk tidak makan dan tidak minum apa-apa, berarti Anda memikirkan perasaan orang yang tidak bisa makan dan tidak bisa minum. Jadi, puasa itu penting. Di keluarga dan sekolah Jepang, diajarkan hal yang sama. Kata-kata sabarlah, pikirkanlah orang lain, selalu diajarkan kepada anak-anak. Lalu, yang mengajarkan perbuatan yang disebut puasa adalah Ramadan.
Saat itulah keingintahuan saya terhadap agama Islam mulai membesar. Mungkin ajaran seperti itu tertulis juga dalam agama Buddha, tetapi kewajiban seperti puasa ini jarang terlihat dipraktikkan oleh pengikutnya kecuali biksu. Islam ternyata sedikit berbeda ya, begitu kesan saya. Bisa dikatakan jumlah pengemis di jalan meningkat pada saat Ramadan dibandingkan dengan biasanya. Jumlah anak-anak dan orang tua yang berkeliling mengetuk jendela mobil-mobil yang berhenti di lampu merah menjadi lebih banyak. Karena pada bulan Ramadan banyak orang yang memberikannya zakat. Zakat merupakan salah satu kewajiban yang penting dalam agama Islam. Itu hal yang luar biasa. Kemudian memberi kelebihan pendapatan pada bulan Ramadan kepada yang memerlukan pun adalah hal yang baik. Suatu ketika di bulan Ramadan, saya naik angkot Kampung Melayu menuju Jalan Matraman. Jam saat itu menunjukkan waktu berbuka puasa. Ketika mendengar suara azan, terlihat ekspresi wajah yang lega pada para penumpang angkot yang duduk saling berhadapan. Satu orang ibu di antara mereka dengan tenang mengeluarkan kantong plastik berisi air mineral dari dalam tasnya dan memberikannya kepada penumpang di sampingnya. Saya pikir orang itu mungkin temannya, tetapi ternyata kedua orang itu tidak saling mengenal. Sesudahnya, keduanya tidak berkomunikasi lagi dan turun di tempat yang berbeda. Perbuatan ibu itu adalah perbuatan yang bersimpati pada orang lain. Perbuatan penuh kasih yang terlihat di saat Ramadan tersebut tidak perlu dikeluhkan sedikit pun. Saya hanya mengangguk kalau dikatakan bahwa itu adalah kebaikan manusia yang indah. Akan tetapi, saya yang ngeyel, lagi-lagi sedikit menggelengkan kepala, menunjukkan keraguan. Orang-orang Islam menjalani 1 bulan Ramadan penuh dengan kekhidmatan, mengevaluasi perbuatan mereka selama sebulan, dan meminta ampunan kepada Tuhan. Jadi, terhadap orang yang meminta-minta dan orang yang memerlukan pun menjadi iba. Jika demikian, Ramadan adalah sistem yang baik yang dapat membersihkan hati manusia. Dan tidak hanya di bulan Ramadan, umat Islam mempunyai hati seperti itu. Di hari biasanya pun ada banyak. Ketika Ramadan berlalu, orang-orang kembali pada kehidupan normal. Saya cemas, jangan-jangan mereka akan kembali sibuk dengan diri mereka sendiri dan tidak memperhatikan orang. Dan terhadap orang yang mengemis di jalan, saya merenung, bukankah seharusnya kita mempunyai keinginan untuk mengubah masyarakat yang menyebabkan munculnya para pengemis? Ya, jadi kita tidak boleh beranggapan bahwa semua permasalahan di bulan Ramadan akan teratasi setelah kita berzakat. Mulai sekarang, apa yang seharusnya kita lakukan? Apa tidak ada yang salah? Tidak boleh kita lupa untuk memikirkannya satu demi satu. Itu pikir saya. Apakah seorang ibu yang saya temui di angkot pada saat Ramadan itu sekarang pun masih bersikap baik pada orang lain? Bagus sekali kalau memang demikian. Saya yang biasanya selalu memikirkan diri sendiri pun ingin bersikap baik pada orang lain seperti ibu itu. Ramadan yang mengingatkan saya akan hal itu adalah ajaran Islam yang penting, yang mempunyai kekuatan yang sangat besar. Insya Allah, kenalan orang Indonesia saya semakin banyak, dan ada kata yang sering kali saya dengar, insya Allah. Saya menyebut kata ini dengan kata sakti, yang kedua di Indonesia. Satu lagi tidak apa-apa, tentang kata ini saya nanti akan menulisnya. Pertama adalah kata insya Allah. Kalau begitu, saya akan menunggu di Blok M, besok jam 3 loh. Insya Allah. Saya mulanya berpikir, kata apa itu? Dengan izin Tuhan. Saya mengetahui itu setelah belajar sedikit tentang Islam, bahwa kata itu berasal dari pemikiran yang disebut qadar. Apakah
besok pukul 3 bisa pergi ke Blok M, hanya bisa berserah pada Allah. Pemikiran yang menyerahkan segalanya pada nasib. Jadi, kalaupun tidak bisa pergi, bukanlah keinginan diri sendiri, bukan pula kesalahan yang dibuat sendiri. Betapa praktisnya kata itu. Sebagai orang Jepang, kalau saya berkata janji ya, saya ingin lawan bicara mengatakan, ya, saya mengerti. Tetapi banyak orang Indonesia menjawabnya, insya Allah. Itu sedikit tidak meyakinkan. Dan yang tidak tepat waktu pun banyak. Suatu hari, saya berjanji bertemu dengan seseorang. Sampai waktunya janjiannya lewat, orang itu tidak muncul juga. Itu terjadi pada tahun 1991, ketika belum ada telepon seluler. Hari berikutnya, saya menelepon orang itu dari rumah. Dia berkata, karena hujan saya tidak pergi. Daripada marah, justru adanya pemikiran seperti itu menjadi perhatian saya. Ketika saya berkelakar tentang itu dengan teman sekaligus kolega saya di kampus di Jakarta, sambil tersenyum dia berkata dengan serius, di antara orang Indonesia memang ada orang seperti itu. Orang seperti itu disebut Islam KTP. Tetapi orang Islam yang sesungguhnya tidak akan menggunakan kata-kata itu untuk mencari alasan. Jadi, insya Allah saya berbeda dengan insya Allah orang Indonesia umumnya. Jangan lupa ya. Saya pikir mungkin yang dikatakannya betul. Di dunia manapun, ada orang yang menafsirkan ajaran agama dengan caranya sendiri dan mempraktikannya dengan baik. Memang, berdasarkan pengalaman saya, semakin taat seseorang, dia tidak akan mengingkari janjinya. Saya meminta kepada teman saya yang seorang fundamentalis untuk menulis naskah. Saya pikir mungkin dia lupa karena terlalu sibuk. Tetapi dia menyelesaikan tulisannya tepat waktu yang dijanjikannya. Perkataan kolega saya ternyata betul. Tentang hal itu, suatu hari saya pernah menanyakannya pada Gus Dur. Apa konsep insya Allah mempunyai pengertian bahwa kemampuan manusia ada batasnya? Menurut Gus Dur tidak demikian. Katanya, yang terakhir Allah yang menentukan. Tetapi sampai batas itu, manusia harus berusaha dengan seluruh kemampuan yang dimilikinya. Itulah ajaran Islam yang sesungguhnya. Oh, ternyata begitu. Di Jepang juga ada ungkapan yang menyatakan Un wo ten ni makaseru, jinji wo sukushite tenme wo matsu, yang artinya kita serahkan nasib kita pada Tuhan. Manusia berusaha sekeras mungkin, kemudian menunggu keputusan Tuhan. Insya Allah bukanlah kata yang dipakai untuk berdalih. Manusia berusaha mati-matian untuk mencapai sesuatu. Tetapi belum tentu semua yang ada di dunia ini berjalan sesuai dengan keinginan kita. Kegagalan pun banyak terjadi. Dalam kondisi seperti itu, bukankah itu menjadi semacam senjata ampuh? Tidak mampu, berupaya dengan sekuat tenaga, tetapi tetap tidak berhasil. Apakah akan membenci seseorang? Ataukah menyalahkan diri sendiri? Yang pasti, orang yang tidak dapat mencapai tujuannya tentunya akan menderita karena itu. Tetapi, kalau dia coba mengatakan dalam hatinya, insya Allah, maksud Allah, pasti ada sesuatu dari maksud itu. Kali ini gagal. Tetapi, kalau terus berusaha, mungkin hasilnya akan berbeda dari yang Tuhan inginkan. Itu juga insya Allah. Saya rasa cara berpikir seperti itu penting untuk Jepang sekarang ini. Bertanggung jawab pada diri sendiri. Ini adalah kebajikan terbesar. Politisi berbohong, pegawai negeri korupsi, perusahaan tidak memberi informasi yang benar kepada konsumen. Itu adalah hal yang tidak dapat dimaafkan. Tetapi, dalam kehidupan sehari-hari dan dalam pendidikan di sekolah, saya merasa bagi orang Jepang, kegagalan menjadi sebuah ketakutan yang berlebihan.
Sikap seperti itu menghentikan orang dari mencoba dulu. Jika demikian, yang akan terjadi adalah stagnasi. Langit yang kelabu itu akan terus menggelantung sampai kapanpun. Banyak orang merasa tidak salah jika mereka mengikuti apa yang dilakukan oleh banyak orang. Sebaliknya, di antara orang Indonesia, ada insya Allah kata yang sakti jika digunakan secara tepat. Tuhan akan mengurus semua kegagalan kita. Mungkin ini yang disebut kasih sayang Tuhan. Akan tetapi, di Indonesia akan sungguh menyulitkan jika tidak memenuhi janji. Apalagi tanpa usaha. Pasti tidak akan bisa, malah akan lebih menyusahkan lagi. Jadi, mungkin paling baik kalau ada orang bersikap seperti perpaduan antara orang Jepang dan orang Islam Indonesia. Orang yang seperti itu entah ada di mana. Insya Allah, saya bisa bertemu orang seperti itu. Ajakan pindah agama. Saat melakukan penelitian, saya cukup banyak bertemu dengan orang Islam. Ada kelompok moderat, ada juga penganut Islam liberal, kelompok radikal, dan penganut Islam fundamental juga ada. Ketika saya melakukan wawancara, penganut Islam liberal hampir tidak pernah menanyakan agama saya. Sebaliknya, penganut Islam fundamental pasti bertanya, "Apa Anda seorang mu'alaf?" Pada waktu itu saya tidak mengatakan bahwa saya bukan penganut Islam. Saya menjawab, saya belum masuk Islam. Saya menegaskan bahwa saya belum tahu apa yang akan terjadi dari sekarang. Kira-kira 20 tahun yang lalu, saya ditanya oleh orang Indonesia, "Anda bisa bicara bahasa Indonesia?" Waktu saya menjawab, "Tidak bisa." Lalu orang itu mengatakan, "Jangan begitu, mungkin belum bisa." Sejak saat itu, saya menyukai dan mulai menggunakan kata belum. Saya menyukai kata itu. Mungkin di masa depan akan ada suatu keinginan. Waktu bertemu dengan orang-orang fundamentalis untuk penelitian saya, saat itu di akhir percakapan, saya ditanya, "Apakah Anda mualaf?" Lalu saya jawab belum. Kadang-kadang saya disarankan untuk menjadi mualaf lebih cepat. Itu bukanlah pemaksaan, bukan pula penekanan. Mereka mengatakannya dengan serius kepada saya. Namun, tanpa terasa sebagai seorang akademisi, saya telah menjadikan Islam sebagai objek penelitian saya. Karena itu, yang penting, saya bersikap menjaga jarak agar tetap objektif. Jika tidak bersikap demikian, saya merasa bahwa saya tidak dapat memahaminya dengan benar. Tentu saja, tidak hanya agama Islam. Di dalam semua agama ada kebenaran. Dan yang mempercayainya adalah kebebasan pribadi. Hanya untuk masuk ke dalam agama itu, saya masih ragu-ragu. Saya ingin menyampaikan hal itu kepada orang Islam fundamental. Tetapi, karena kalau melakukannya, saya akan menggunakan waktu untuk hal yang menyimpang dari topik wawancara. Karena saya akan menyebutkan alasan saya yang utama tidak masuk Islam adalah karena tidak bisa bangun pagi-pagi untuk sholat. Ketika mengatakan begitu, mereka tertawa kecil dan berkata, "Tetapi kalau Anda mau masuk Islam, katakan kapan saja, saya akan menjadi saksinya." Kenalan saya yang seperti itu semakin banyak. Sampai sekarang saya sudah bertemu dengan beberapa orang Islam fundamental. Sebetulnya, seorang teman berkebangsaan Indonesia mengatakan, "Hentikan saja karena berbahaya." Akan tetapi, kenapa harus takut kepada mereka? Saya ingin tahu tentang Islam. Jadi, saya pergi untuk menemuinya. Hanya itu. Ada kalanya saya diperkenalkan oleh seseorang. Tetapi sebagian besar, saya sendiri yang mencari alamat mereka. Menelepon, lalu meminta tolong, atau kadang-kadang tanpa membuat janji terlebih dahulu, saya mengunjungi mereka secara langsung. Hingga saat ini, cara yang saya gunakan adalah menjelaskan sendiri secara langsung kepada mereka tentang tujuan saya.
Dengan begitu, biasanya mereka akan mengatur waktu untuk saya secara leluasa. Saat mewawancarai seorang tokoh Islam fundamental yang terkenal, yang katanya sulit untuk ditemui, awalnya sekretarisnya kelihatan sangat curiga pada saya. Pertama-tama, pertanyaan yang sering dilontarkan, apakah Anda Muslim? Lalu saya berpikir keras untuk membujuk dia. Saya orang Jepang. Karena sibuk, tidak mungkin saya kembali lagi ke sana. Akhirnya sekretaris itu berkata, kalau begitu, silakan datang besok jam 6 pagi, 30 menit saja. Saya susah bangun pagi-pagi, tetapi tidak mungkin saya bilang begitu. Saya bangun ketika hari masih gelap, lalu menuju ke pesantren tokoh Islam fundamental itu. Sekretarisnya yang menjemput saya. Tidak sedikit pun terlihat senyuman di wajahnya. Wawancara dimulai. Tokoh fundamentalis itu menjelaskan dengan sungguh-sungguh pada saya. Saya pun bertanya dengan serius. Apakah Anda ingin menyingkirkan orang non-muslim? Ada koran yang menulis begitu. Koran apa itu? Apa tertulis begitu? Saya bisa mengerti dari perubahan raut wajahnya. Jika memang itu benar, kenapa sekarang Anda ada di sini? Kenapa saya mengundang Anda datang ke rumah saya? Kalau begitu, saya pemeluk Buddha. Tidak masalah ya? Tentu saja. Katanya Anda ingin tahu tentang agama Islam. Jadi, saya akan menjelaskannya. Saya ingin Anda memahaminya. Dan saya ingin Anda menjadi pemeluk Islam. Tetapi jangan salah paham, itu terserah Anda. Meskipun Anda non-Muslim, Anda bisa berteman baik dengan orang Muslim. Waktu terus berlalu. Sekretarisnya yang ada di sebelahnya pun sesekali memberi penjelasan tambahan. Kami berbincang-bincang dan betul-betul menjadi akrab. Tanpa sadar 2 jam sudah berlalu. Ketika akan pulang, saya setengah bercanda. Apakah bisa saya mengajar di pesantren ini? Saya mau mengajar bahasa Inggris dan Jepang tanpa dibayar loh. Boleh, karena ada yang bertanggung jawab untuk kurikulum. Kalau Anda berminat, sebaiknya Anda menghubungi orang itu. Berdasarkan pengalaman saya yang masih sedikit, orang-orang fundamentalis itu betul-betul menepati janji. Sejak saat itu, saya tidak mengunjungi pesantren itu lagi. Jadi, saya pun tidak mengajar bahasa tanpa bayaran. Saya tidak ingin ketidaktahuan ini terus berkepanjangan. Karena itu saya merasa suatu saat ingin kembali ke pesantren itu. Saya bukan fundamentalis, tetapi untuk membalas kebaikannya yang sudah meluangkan waktu secara sengaja untuk saya harus mempraktikkan apa yang saya katakan. Dengan begitu, saya mungkin merasa bisa lebih dekat dengan mereka. Antara Allah dan Dewa Alam atau Roh. Sikap keagamaan orang Indonesia dan orang Jepang sekilas sangat berbeda. Di Indonesia, setiap pekan di hari Jumat, masjid di kota-kotanya penuh dengan orang yang beribadah. Sementara di Jepang, meskipun banyak yang beribadah tahunan ke kuil, Buddha dan kuil Shinto pada perayaan tahun baru, tetapi sedikit yang beribadah di setiap pekannya, tidak terkecuali sekte agama baru. Selain itu, di Indonesia tercatat penganut Islamnya 80% lebih dari populasi keseluruhan. Sedangkan Jepang mempercayai banyak Tuhan dan bukan pemeluk agama yang taat. Tetapi, ada kalanya saya merasa di antara kedua negara sangat mirip. Misalnya, sikap yang menganggap alam sebagai sesuatu yang suci, seperti dewa gunung dan dewa air. Di Yogyakarta, kota tua di Jawa, Gunung Merapi disembah sebagai gunung yang suci. Banyak orang Indonesia mempercayai kekuatan alam selain Tuhan yang mutlak. Orang Jepang pun dari dahulu mempercayai bahwa di alam, dewa bersemayam.
Dewa pohon adalah salah satu contoh yang baik. Indonesia sebagai negara yang penganut muslimnya banyak, tentunya berbeda jauh dengan Islam di Timur Tengah. Saya kerap berpikir tentang kemurnian agama Islam. Apakah agama Islam yang lahir di Jazirah Arab kira-kira 1400 tahun yang lalu, sekarang ini di Indonesia, wujudnya masih tetap dipertahankan? Demikian pula halnya dengan agama Buddha yang lahir di India 2000 tahun yang lalu. Apakah ajarannya yang tersebar di Jepang hingga saat ini tidak mengalami perubahan? Saya pikir itu hal yang cukup sulit. Kira-kira 1000 tahun yang lalu, ada ajaran jihad, yaitu melakukan serangan balasan dengan menggunakan kekuatan senjata kepada orang yang menyerang kita. Tetapi, itu adalah zaman ketika tidak ada senjata nuklir dan senjata kimia. Sekarang, jika jihad dilakukan dengan menggunakan senjata terbaru, akan menimbulkan bahaya kematian umat manusia. Saya pernah mengatakannya kepada seseorang fundamentalis. Di saat ilmu pengetahuan berkembang dewasa ini, dengan kata lain, zaman sekarang yang kondisi sosialnya sudah berubah, saya rasa boleh menafsirkan konsep jihad sesuai dengan zaman. Saat itu, sambil memberikan contoh pasal 9 Undang-Undang Jepang, saya menjelaskan tentang dunia yang tanpa kekerasan. Tetapi, fundamentalis itu berkata, bukankah Amerika dan negara-negara di Eropa menggunakan kekuatan militer untuk pertahanan diri mereka? Apa bedanya itu dengan jihad? Waktu itu saya tidak bisa mendebat pernyataannya yang tegas. Saat itu saya mengetahui bahwa orang-orang Amerika dan Eropa yang mengkritisi Islam pun tidak memprioritaskan pemikiran anti kekerasan. Dalam pengertian tersebut, orang-orang yang mempertahankan negaranya dengan kekuatan militer mungkin dapat dikatakan fundamentalis politik. Seorang penulis Inggris, Naipaul, berkata, kemurnian agama adalah khayalan fundamentalis. Saya menyetujui pernyataannya. Saya pikir, jika melihat agama, secara garis besar, saya dapat membaginya berdasarkan dua sudut pandang. Yang pertama dari sudut pandang teologi, dan yang kedua dari sudut pandang sosiologi. Jika dilihat dari sudut pandang teologi, agama adalah sesuatu yang bersifat universal. Di situ ada prinsip dan kewibawaan agama. Di sisi lain, dari sudut pandang sosiologi, suatu agama akan berubah bergantung pada terbentuknya suatu masyarakat dan sejarahnya, politik, ekonomi, dan keadaan budaya. Saya menyebutnya agama sebagai organisme. Orang yang taat menentukan jalan hidupnya sendiri dengan keyakinan yang didasari oleh pemahaman terhadap literatur yang mendukung keagamaan mereka. Pendek kata, mereka perlu membaca kitab suci karena isinya mengandung nilai-nilai yang mutlak. Tetapi, baik di Indonesia maupun di Jepang, banyak orang memeluk agama Islam dan agama Buddha karena keyakinan orang tua mereka. Orang-orang seperti itu umumnya melakukan perbuatan yang sesuai dengan realitas dalam masyarakatnya daripada mencari kebenaran yang berasal dari pemahaman terhadap literatur. Dan agama sebagai organisme menyesuaikan dengan tuntutan orang-orang itu. Orang-orang mengharapkan hasil panen dan hasil laut yang melimpah dengan berdoa kepada dewa laut atau dewa tanah. Kalau terjadi kekeringan yang berkepanjangan, mereka menyampaikan permohonan kepada dewa langit untuk meminta hujan. Saya pikir Indonesia dan Jepang, begitu juga dengan negara-negara lain di Asia yang mata pencarian utamanya di sektor pertanian. Tidaklah mungkin jika konsep Tuhan dipisahkan dari alam. Dahulu di halaman sekolah internasional, tempat saya mengajar, terdapat pohon besar dan tua. Demi perluasan asrama sekolah, pohon itu harus ditebang. Bukannya staf dan guru orang Indonesia pada saat itu
tidak menentang penebangan pohon itu, melainkan ketakutan yang menghantui mereka untuk melakukannya. Beberapa hari sebelum ditebang, salah seorang staf mengalami kerasukan dan berkata, "Jangan tebang pohon itu," katanya. Saya tidak melihat langsung di lokasi, tapi hari berikutnya berita mengenai kejadian itu tersebar di sekolah. Agama Islam membantah fenomena supranatural yang bersifat tahayul seperti itu. Meskipun begitu, orang Islam di Indonesia masih belum bisa meninggalkan tradisi tersebut. Demikian pula halnya dengan ziarah kubur. Dalam agama Islam, umatnya hanya boleh meminta kepada Allah. Mereka boleh meminta kepada orang suci selagi orang itu masih hidup. Tetapi, kalau orang suci itu sudah meninggal, tidak boleh dijadikan objek sesembahan. Akan tetapi, banyak Muslim Indonesia berziarah dan memohon ke makam nenek moyang dan orang suci. Itu sama dengan ziarah kubur di Jepang. Demikian juga halnya dengan orang Indonesia. Orang Jepang meminta nenek moyang, "Tolong lindungilah kami." Di Jakarta juga ada beberapa makam orang yang suci yang disebut wali. Kalau kita ziarah ke sana, katanya, keinginan kita akan terkabul. Sebetulnya, saya pernah membenci cincin sebagai zimat di toko dekat makam orang suci itu. Banyak orang Indonesia memohon hal-hal yang bersifat materi kepada wali. Ini mungkin menjadi bukti bahwa agama Islam berkembang secara organik sesuai dengan kondisi sejarah dan masyarakat Indonesia. Kaum fundamentalislah yang tidak mengakui agama Islam sebagai agama yang telah berkembang itu. Jika kita coba melihat bahwa agama bersifat organik, saya merasa bahwa akan selalu ada jurang yang terbentang di antara kelompok liberal dan kelompok fundamentalis. Akan tetapi, kenyataan bahwa di antara kedua pihak ini tidak sepaham seperti bermusuhan merupakan keadaan yang sangat serius. Meskipun tidak ada titik temu, saya ingin mereka terus saling menyampaikan pemikiran mereka supaya mereka bisa saling memahami. Jika demikian, di antara mereka tidak akan terjadi saling bentrok fisik. Saya rasa baik sekali jika mereka berpikiran seperti itu. Dan saya rasa juga itu bukan hal yang mustahil, karena keduanya, baik kelompok Islam liberal maupun Islam fundamental, sudah meluangkan waktu untuk saya yang non-muslim. Saya pun percaya bahwa bukan tidak mungkin di antara sesama muslim bisa bermusyawarah dan berembuk.